Oke, ini udah on. Alhamdulillah saya bisa ketemu lagi dengan Kang Direk, mantan Direk, Kang Hakim, dengan mantan wakil ketua satu ya, Kang Yudani. Ya kita obrolan nyantai Kang ya. Santai aja. Obrolan warung kopi. Kumaha Kang? Kabarnya Kang? Alhamdulillah saya sakau. Aduh kali itu harus mengajarkan sombong. Alhamdulillah sehat Kang Eri Cot. Ya. Om Yudani. Alhamdulillah sehat. Ini kita mau sharing ke teman-teman Ika. Bagusnya kita ngomongin apa nih Kang? Ya refleksi Ika aja sama perspektif Ika ke depan seperti apa harapannya. Kilas balik lah. Kilas balik, flashback ya. Kalau refleksi itu kan perjalanan ke belakang. Kalau perspektif itu ya ke depan. Dimulai dari siapa nih, Kang Hakim dulu lah. Jangan panjang-panjang, nanti biar tepat. Oke, agak ke sana Kang. Ininya biar fokus ke kamera. Ya kalau bicara refleksi ya artinya seperti yang kita sampaikan ya di Rakernas 4 terakhir juga di Munas, bahwa kita berbicara mengenai bagaimana kita meneguhkan jejak ya. Nah, juga menyongsong estafet perjuangan dari alumni ini. Nah, bahwa walaupun kita sudah selesai periodisasi dalam hal pengabdian, tapi dari sisi lain itu hanya kita berhenti sebagai periodisasi pengurus. Nah, kedepannya perjuangan ini untuk mengabdi tetap harus ada di dalam hati dan jiwa alumni. Nah, karena estafet perjuangan ini tidak berhenti periodisasi sekarang. Nah, komitmen kita bahwa kepengurusan inti ini selesai di periodenya Kang Entis di 89 ya angkatannya. Dan sekarang sudah di angkatan 90-an. Harapan kita ke depan ini 90-an sama angkatan 2000 ini benar-benar bisa bersinergi maupun berkolaborasi ya. Nah, mungkin di angkatan 80-an ini sudah bisa mendampingi ataupun menuntun ke depan bahwa tujuan daripada IKA ini mau seperti apa, dimana bahwa fondasi yang sudah diletakkan oleh periodisasi sebelumnya ini bisa menjadi fondasi ya, atau hal yang tinggal dilanjutkan sesuai dengan estafet perjuangan. Jadi bukan sebatas estafet kepemimpinan saja, tapi perjuangan buat alumni ya. Menurut saya, kalau saya mensitir dari Bung Karno itu namanya holopis kuntul baris, Kang. Artinya Holopis kuntul baris ini artinya kita bersatu. Bagaimana kita menyatukan semua elemen alumni ini dari angkatan 80, 90 sampai 2000. Nah, kedua, setelah kita bisa bersatu, bagaimana kebersamaan ini timbul? Ya, kita sering bersama, kalau nggak ada kebersamaan percuma. rasa Ya, kebersamaan. betul. Rasanya bukan bareng-bareng. Iya, makanya saya sampaikan kita sering bersama, kalau nggak ada kebersamaan kan. Nah, setelah kita bisa bersama dan tercipta kebersamaan, baru disitulah akan timbulnya gotong royong. Sinergi.
gotong royong. Gotong royong. Beda dengan sinergi. Beda. Ya, jadi artinya holopis kontul baris itu bersatu, bersama, dan bergotong royong. Jadi kita nggak bisa bicara gotong royong kalau tidak ada kebersamaan. Kita nggak akan bisa bicara kebersamaan kalau tidak ada kita bersatu. Jadi fase sekarang ini di periode entis, saya melihat kita dari kondisi yang krusial atau kritikal yang emang pasca Munas 2021 ini boleh dikatakan terpecah. Ini di periode itu berusaha menyatukan kembali. Nah, mungkin kebersamaannya ini di periodenya Kang Ekos bisa berjalan. Mudah-mudahan kebersamaan itu timbul, dan setelah kebersamaan itu akan lahir gotong royong. Jadi masih ada 3 fase ataupun yang harus dijalankan, bagaimana bahwa jejak pengabdian ini berlanjut menjadi perjuangan alumni selanjutnya, di mana kita harus bersatu, dan itu sudah kita letakkan ya, di periodenya Kang Tis, dan untuk kebersamaan mungkin bisa dilanjutkan. Ya, saya berharap dengan gotong royongnya pun bisa dilanjutkan. Sementara itu dulu, Kang. Oke. Itu opening dari Kang Hakim. Berikutnya buat ini Om, opening lah Om. Ya, kayak Kopin itu dari masa ke masa ya, dari jumlah alumninya yang masih sedikit sampai sekarang ini puluhan ribu ya. Tentu setiap masa itu punya tantangan yang berbeda-beda, punya kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, seharusnya ya kalau bicara soal tujuan ataupun cita-cita lah gitu ya, adanya Ikatan Keluarga Alumni Kopin itu tentu tidak semuanya bisa dicapai dalam waktu yang cepat, singkat ya. Semuanya tumbuh lah. Semuanya tumbuh. Ya seperti Indonesia lah, kita itu cita-citanya masyarakat adil dan makmur. Apakah kita hari ini sudah adil? Ya, banyak juga yang bilang belum. Apakah hari ini kita Indonesia sudah makmur? Ya, mungkin jawabannya belum juga. Apakah IKI Kopin sudah memenuhi daripada cita-cita organisasinya? Ya belum juga. Tapi kalau bicara kemajuan, ya ada kemajuan, ada pencapaian gitu ya. Pasti ada pencapaian. Nah, tapi tentu pencapaian itu kan gini, manusia itu kan nggak pernah puas ya. Kita dapat uang 100.000 pengen 200, dapat uang 200 pengen 500, dapat uang 500 pengen 1 juta ya kan. Nah, IKI Kopin pun sama, kita mencapai ini pengen lebih gitu. Ya wajar aja, namanya tuntutan manusia ya, kebutuhan manusia itu seperti itu. Nah, yang bagi saya yang paling penting itu adalah setiap periodisasi itu harus ada kemajuan gitu. Kalau tidak ada pencapaian yang lebih baik, ya berarti kita periode itu periode yang stuck gitu ya. Periode stuck, tidak ada kemajuan gitu. Nah, harapannya setiap berganti kepemimpinan ya harus ada kemajuan gitu. Nah, apakah ke depan dengan kepemimpinan yang baru sekarang ini akan ada kemajuan yang lebih baik atau tidak? Kita sih berharap ada gitu. Ya, kita sih berharap ada. Jadi tidak sederhana ya. Tidak sederhana seperti kritik-kritik yang selalu disampaikan oleh sebagian alumni. Ya. Pekerjaan ini bukan pekerjaan mudah, bukan pekerjaan mudah. Tapi bagi saya tantangan utama itu adalah soal bagaimana budaya para alumni itu meningkat, budayanya, kualitas budayanya ya.
Kalau dulu Budaya ini dalam artian apa budaya ini? ya dalam artian wawasan, kemudian dalam artian perubahan-perubahan perilaku, ya yang berkembang sesuai zaman gitu. Nah, seperti itu aja dulu pembukaan dari saya. Oke. Kalau banyak dari komentar di grup alumnus ya tentang regenerasi Om, ada yang bilang katanya udahlah angkatan 80-an mah melipir gitu ya, ini giliran 90 atau 2000 gitu. Itu sementara kalau dilihat dari sekarang semangat angkatan 80-an tuh masih banyak gitu, masih ini ya ini termasuk kelompok yang di 80-an lah, senior-senior kita nih. Dari Om Yudani dulu gimana komentarnya Om tentang Ya regenerasi penting ya, tapi sebetulnya saya tidak terlalu sepakat dengan bahwa ini sekarang harus periode 90-an, harus 2000-an. Saya kira persoalannya juga karena IKI Kopin ini juga bukan organisasi kader. Ya, mestinya tidak ada pembatasan seperti itu mestinya. Gitu ya. Karena ya kita juga kan bergonta-ganti presiden kan. Dulu Bung Karno angkatan pertama, Pak Harto angkatan kedua, kemudian muncul lagi Pak Jokowi yang lebih muda, sekarang dipimpin Pak Prabowo yang lebih tua, ya kan? Jadi problematikanya bukan soal umur, tapi soal bagaimana kita membangun kualitas, gitu loh, membangun kualitas bahwa orang tua itu tidak selalu jadul. Gitu, karena banyak juga anak muda yang tidak akrab dengan teknologi misalnya kan, nggak selalu begitu gitu. Jadi yang paling penting itu adalah kualitas. Walaupun kita perlu juga membangun partisipasi. Nah, kalau membangun partisipasi, iya. Gitu ya, membangun partisipasi dalam pengertian ya selama ini yang aktif 80, angkatan 80, angkatan 90, generasi pertama, kedua gitulah ya. Nah, kita belum melihat partisipasi dari angkatan 2000-an gitu. Ya mungkin angkatan 2000-an sedang sibuk membangun karirnya sendiri kan, membangun kehidupannya sendiri, karena kalau angkatan 80-an kan sudah mulai memasuki masa pensiun. Kalau dia jadi pegawai atau jadi ASN ya angkatan 80-an itu sudah mulai masuk ke masa pensiun. Ya, angkatan 90-an mungkin sedang puncak-puncaknya karir lah. Gitu. Angkatan 2000-an mungkin masih sedang merintis gitu ya, sehingga mungkin partisipasi mereka di dalam IKA itu belum optimal gitu, karena memang masih berusaha membangun kehidupannya sendiri. Gitu. Tapi bagaimana kita membangun partisipasi mereka itu menjadi sesuatu yang penting ya, bukan karena ini soal periodisasi angkatan, tapi soal bagaimana siapapun 80-an 90-an ya harus juga bisa membangun partisipasi adik-adiknya. Itu yang paling penting sih. Buat Kak Hakim kan ada juga yang ya banyak komen juga tentang bosen orangnya itu juga. Nah ini gimana? Ya itu jadi critical point ya, bahwa ini terjadi kenapa ya? Karena saya melihat periodisasi sebelumnya sendiri ya, yang nampaknya kan cukup stuck juga waktu itu IKA. Maka di IKA itu sempat stuck
maka lahirlah yang namanya Kang Firman Oh, dari di angkatan 2000-an kan. 90. Ya. Nah, dari situ lahir lagi Kang Adi Istanbul di 88. ya. Nah, sekarang dilanjutkan Kang Entis di 89, masih di era 80-an. Nah, sekarang masuk ke 90. Sebenarnya tanggung jawab moral kita kalau berbicara tua ataupun senior junior, walaupun dominasi 80-an di periode Kang Tis ini sebagai Kang Tisnya sendiri 89, tetapi sudah melahirkan periodisasi angkatan baru di angkatan 90-an. Nah, next ke depannya bagaimana kepemimpinan di setelah Kang Ekos ini bisa melahirkan pemimpin di 2000. Ya. Tadi Nah, regenerasi kalau berbicara regenerasi. Nah, karena menurut saya kaderisasi angkatan itu emang kunci. Ya. Itu salah satu kunci boleh dikatakan keberlanjutan dari satu organisasi. Ya. Dimana bahwa kaderisasi angkatan ini ada beberapa hal yang juga harus menjadi target. Nah, apa targetnya kaderisasi ini? Artinya minimal dia bisa melegasi atau mewariskan satu dari sisi ideologinya. Apa? Yaitu kita sebagai insan koperasi. Kan itu. Nah, kedua, legasi yang berikutnya apa? Di samping menjaga ideologi, kita harus berpikir bagaimana membangun jembatan generasi ini. Kan itu. Nah, membangun jembatan generasi buat apa? Ya, yang tua itu atau senior itu harus menanamkan nilai yang muda untuk menumbuhkan harapan. Ya, nah, sebelumnya kita kan nggak seperti itu. Yang senior itu mungkin bisa apakah menanamkan nilai kepada kita atau tidak, memberikan harapan sama yang kita yang lebih muda. Nah, itu kan kembali kan berbeda. Juga kaderisasi ini juga harus menimbulkan yang namanya sebagai gerakan, bukan hanya sebatas kegiatan saja. Ya, kalau hanya sebatas kegiatan-kegiatan saja ya, saya pikir itu bukan sesuatu hal yang tidak penting, tetapi harus ada gerakan. Karena ikatan ini bukan hanya sebatas himpunan. Beda. Kalau himpunannya itu ya sudah, kita berhimpun selesai. Tidak harus melakukan apa-apa. Karena saya melihat dari periodisasi sebelumnya itu lebih cenderung ke himpunan. Ikatan ini. Nah, setelah kita bertransformasi menjadi organisasi modern yang artinya berbadan hukum, nah kita menjadi suatu organisasi gerakan. Ini IKI Koping udah berbadan hukum ya? Sudah berbadan hukum. Nah, disitulah makanya di sini bukan hanya sebatas himpunan atau ikatan semata-mata itu. Kaderisasi ini harus satu, bagaimana yang saya sampaikan tadi, menjaga nilai ideologisnya koperasi kan, itu harus dijaga. Juga menjadi jembatan harapan daripada senior ke junior. Nah, selanjutnya ini juga bisa menyampaikan bahwa mencetak generasi ke depan ini dalam proses ini melahirkan pemimpin-pemimpin koperasi juga. Kan itu. Kalau kita berbicara himne Ikopi, Mas Ikopi, ya, nah itu kan tidak lepas daripada semangat kita. Makanya ketika kita bertransformasi menjadi organisasi modern, berarti di situ ada harapan dan nilai menjadi organisasi gerakan. Makanya timbullah ada badan dan lembaga menjadi gerakan, bukan himpunan. Kalau himpunan ya sebatas dengan kegiatan yang sifatnya ya sudah.